Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Pemerintah memastikan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak pada pemecatan tenaga honorer serta tidak memotong anggaran beasiswa. Ini kalau lihat grafiknya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer akibat imbas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikan Sri Mulyani di gedung DPR hari ini dalam jumpa pers bersama pimpinan DPR. Sri Mulyani membantah kabar pemangkasan anggaran untuk efisiensi APBN 2025 membuat para pegawai honorer di PHK. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan juga memastikan beasiswa pendidikan tidak terkena pemotongan anggaran. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sri Mulyani juga meluruskan isu tentang tunjangan kinerja dosen yang disebut terkena dampak dari efisiensi anggaran. Menurutnya, tukin dosen segera dibayarkan dan saat ini perpresnya tengah difinalisasi. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui apa saja hasil rapat DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga tentang efisiensi anggaran, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Aurelia Zafira. Selamat sore Aurelia Zafira, bagaimana dengan rapat di sana? Apa saja poin-poin penting dari hasil rapat yang dilaksanakan oleh DPR dengan sejumlah kementerian di sana? Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Benar sekali, sore ini kami sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, yang mana sekitar jam 10 siang tadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia beserta Kementerian Keuangan menggelar konversi pers mengenai efisiensi anggaran tahun 2025, yang mana konversi pers tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, lalu ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Sekretariat Negara yakni Prasetyo Hadi. DPR RI juga sudah menyelesaikan pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya dalam 2 hari ini, yakni tanggal 12 hingga 13 Februari 2025 yang didasari terbitnya surat pimpinan DPR tanggal 11 Februari 2025 lalu yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Dan dalam surat itu, para pimpinan Komisi 1 hingga pimpinan Komisi 13 DPR RI wajib menggelar rapat kerja untuk pengesahan anggaran hasil rekonstruksi. Untuk besaran efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk belanja kementerian atau lembaga melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Inpres itu juga dikeluarkan pada
tanggal 22 Januari lalu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Dan untuk poin-poin penting dari konversi pers yang tadi digelar, yang digelar oleh DPR dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, yakni ada mengenai tenaga honorer, lalu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional perguruan tinggi, dan juga tunjangan kinerja dosen atau tukin dosen. Yang mana untuk tenaga honorer sendiri, pemirsa, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian atau lembaga terkait. Lalu ada efisiensi anggaran yang tidak akan berdampak pada tenaga honorer agar pelayanan publik tetap optimal. Selanjutnya yang kedua ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yang mana membahas mengenai tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Lalu untuk tahun 2025 ini ada sebanyak 1.040.192 mahasiswa akan menerima beasiswa dengan total anggaran 14,69 triliun. Dan untuk beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan juga Beasiswa Indonesia Bangkit akan tetap berjalan sesuai kontrak. Yang ketiga ada bantuan operasional untuk perguruan tinggi, yang mana untuk efisiensi anggaran sendiri nanti akan berdampak pada beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, dan juga seremonial. Selanjutnya ada juga pengaruh pada keputusan, maksud kami tidak ada pengaruh terhadap keputusan untuk perguruan tinggi terkait uang kuliah tunggal atau UKT. Selanjutnya pemerintah juga akan memastikan bahwa anggaran operasional perguruan tinggi akan tetap mencukupi. Dan terakhir untuk tunjangan kinerja atau tukin dosen, ini ada 97.734 dosen dari berbagai kategori akan mendapatkan tunjangan sesuai status institusinya. Lalu dosen PTNBH juga sudah menerima tukin atau remunerasi. Dan untuk kesimpulan dari konvers tadi, pemirsa, bahwa pemerintah memastikan tidak ada PHK tenaga honorer, beasiswa tetap berjalan tanpa pemotongan, perguruan tinggi tidak boleh menaikkan UKT akibat efisiensi anggaran, dan juga tunjangan kinerja dosen sedang dalam tahap efisiensi. Sementara demikian, Zega, saya kembalikan ke Anda. Baik, Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.